Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Ibtihal dan Mafida dalam acara podcast Prosisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prakerin. Langsung aja kita panggil narasumbernya. Check it out. Ya, di sini udah ada Bu Dini sebagai sekretaris wakil kepala sekolah bidang Hubin dan membidangi juga di bidang prakerin. Ya, silakan Bu Dini bisa disapa. Ya, Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Dini Alvina Rajija. Saya di sini sebagai sekretaris wakil kepala bidang Hubin di bidang prakerin. Oke. Bu Dini, bisa dijelaskan gak sih tentang prakerin itu apa? Oke, prakerin itu adalah praktek kerja industri. Ya, di SMK Karya Bahana Mandiri itu terdapat 5 jurusan. Yang pertama adalah jurusan akuntansi, yang kedua jurusan perbankan, yang ketiga jurusan farmasi, yang keempat TLM. TLM itu teknik laboratorium medik. Kemudian yang terakhir ada animasi. Nah, untuk prakerin siswa akuntansi biasanya dia PKL atau prakerin di perusahaan manufaktur, perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Biasanya mereka ditempatkan di bagian produksi atau di bagian accountingnya gitu. Nah, untuk perbankan itu mereka di bank-bank terdekat. Di bank terdekat. Iya, di bank, di pelayanan lah ya. Kemudian kalau farmasi itu biasanya 2 bulan itu kita tempatkan di apotek, kemudian 3 bulannya di industri. Tapi di industri itu yang berhubungan dengan kayak meracik obat gitu, terus meracik kayak kosmetik yang kayak gitu. Kemudian yang keempat ada TLM atau teknik laboratorium medik. Nah, kalau TLM itu mereka khusus biasanya hanya di laboratorium saja. Hanya di laboratorium saja. Iya, ditempatkannya itu di rumah sakit ya. Nah, kalau animasi itu di kayak Bekasi Keren. Kemudian kemarin kita pernah ngirim juga ke Trinergi gitu. Iya, kayak ngedit desain gitu. Iya, betul. Nah, itu. Oke, tadi kan udah dijelasin nih Bu tentang prakerin. Sekarang nih strategi untuk mendapatkan peluang prakerin itu gimana ya Bu? Ya, biasanya kita sebagai biasanya ketua Hubin atau wakil kepala bidang Hubin itu suka melobi dulu ke HRD-nya ya, dengan cara misalnya mengajukan MOU gitu agar bisa kerjasama dengan perusahaan tersebut begitu ya. Kalau misalnya udah deal, baru biasanya dari perusahaan itu ngontek langsung, nelpon gitu, ada peluang PKL di sana, baru kita kirim siswa PKL ke perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, jadi strateginya itu kita lebih dulu langsung ke perusahaannya. Iya, dan ngirim MOU. Iya, betul. Kalau ada nggak sih pesan dan kesan Ibu selama membimbing siswa prakerin ini? Kesannya itu masih ada beberapa jurusan yang belum sesuai gitu tempat prakerinnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya semakin banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kita, banyak juga siswa yang sesuai penempatan PKL-nya. Misalnya kayak di perbankan ada juga kan yang masih di bagian produksi, tapi nggak apa-apa gitu, karena kita itu lebih mengutamakan kerjasama, kemudian pengalaman kerjanya gitu ya. Yang penting itu pengalaman kerja, karena di tempat prakerin itu kita memberikan ada penilaian gitu, seperti misalnya yang lebih utamanya sih etika ya, attitude gitu, seperti kedisiplinan waktu, kemudian kerjasama antar kelompok gitu, kemudian motivasi dalam bekerjanya gitu. Nah, lebih itu sih. Oke. Iya. Segitu aja dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Jangan lupa di subscribe channel kita di YKBM Smart School untuk mengikuti kegiatan-kegiatan terbaru kita, like, komen juga. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya production content creator _. Bye bye.